Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita lanjutkan pembahasan mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat yang kita jelaskan ini waktu salat yang sifatnya abadi. Kenapa kira-kira? Karena dia tidak berubah-ubah. Karena patokannya bukan jam. Kalau jam kan berubah-ubah ya. Waktu Isya kadang berapa? 17.14, kadang 15, kadang 20 dan seterusnya. Nah, sementara waktu-waktu yang dijelaskan di dalam hadis itu senantiasa dipakai dari generasi ke generasi. Sudah kita jelaskan 4 waktu sholat. Waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Nah, waktu duhur Pak Heri. Waktu duhur. Oh, jangan pakai jam. Patokannya adalah matahari. Mataharinya di atas kepala. Iya, sudah tergelincir. Atau zawalus syams, tergelincirnya matahari sedikit. Nah, yang kedua bukansah waktu asar. Iya, bayangan suatu benda lebih sedikit daripada panjangnya. Nah, waktu maghrib Pak Jusman. Iya, tenggelamnya matahari. Waktu isya Pak Iman. Jam berapa itu? Pak Samsuri, waktu isya? Waktu mulai, bukan waktu akhir. Waktu mulai, waktu awal. Apa itu? Munculnya apa? Syafaqul ahmar, hilangnya syafaqul ahmar. Hilangnya cahaya merah di ufuk barat sana. Itu batas akhir waktu maghrib dan mulai waktu isya. Batas akhir waktu isya, Pak. Pak Ujiono. Batas waktu akhir isya. 2/3 malam. Pak? Lubis? Ya, nisful lail, tengah malam. Nah, patokan tengah malam ini tergantung apa? Lihat kapan tenggelamnya matahari. Hingga apa? Munculnya fajar sodik. Nanti kita bagi 2. Antara ini dan itu. Jadi nggak bisa kita patok langsung tengah malam itu jam 12. Karena mungkin saja nanti tenggelamnya matahari di jam 7. Ya kan? Atau di jam 8. Karena ada daerah-daerah sana itu apalagi waktu puasa, Pak, itu waktu maghribnya lama sekali. Kadang sampai jam 8. Kadang sampai jam 9 baru maghrib. Nah, dilihat lagi mana tengahnya. Jadi nggak bisa langsung dipatok, tengah malam itu jam 12. Nggak bisa. Nah, sekarang kita masuk waktu yang terakhir, yaitu waktu sholatil fajri. Qala al-Imamul Bukhari babu fadlu sholatil fajr. Bab keutamaan sholat fajar atau sholat subuh. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ismail haddatsana Qaisun qala li Jarir ibnu Abdullah, Jarir bin Abdullah sahabiyun jalil. Kunna indan Nabi idza nadara al-qamar. Takala kami berada di sisi Nabi, tiba-tiba beliau melihat ke bulan purnama. Lailatul Badar, malam bulan purnama.
Faqala ama innakum, lalu Rasulullah berkata sambil melihat apa? Rembulan. Innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian, ini penekanan ini, benar-benar akan melihat Rabb kalian. Kama tarawnal hada, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Nah, kapan ini? Nanti di hari akhirat. Kalau di dunia enggak ada. Ya, diberikan kesempatan. Apakah takala Jibril, takala Ibrahim minta diperlihatkan? Enggak bisa juga. Takala Nabi Musa minta diperlihatkan, maka kata Allah, lan taroni, engkau tidak bisa melihatku di dunia. Tapi ini kenikmatan yang besar yang diperuntukkan bagi kaum mukminin di surga dan di padang mahsyar. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mukmin pada waktu itu berseri-seri karena mereka melihat kepada Rabb-Nya. La tudammuna fi ru'yatihi aw la tudahuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan melihatnya. Kenapa kira-kira Pak? Karena yang dilihat itu di atas. Beda kalau yang dilihat itu di depan. Coba lihat tak kala Pak Jokowi datang ke Balikpapan. Dilihat Pak, pasti orang berdesak-desakan kan ingin melihatnya. Belum lagi dihalangi sama pas pampres. Coba Pak Jokowi diangkat sedikit 1 meter gitu. Pasti orang akan gak berdesak-desakan. Dipikul sama pas pampres. Karena posisinya lebih apa? Lebih tinggi. Jadi Rasulullah SAW menyamakan antara Allah dengan bulan ini dari sisi melihatnya. Al-mar'u bil mar'i, melihat dengan melihat. Melihat bulan sama dengan melihat Allah, tapi dari sisi cara melihatnya. Kemudian bagaimana cara kita bisa melihat Allah kelak di hari kiamat? Sebabnya disebutkan di hadis berikutnya. Fa in istata'tum alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu tidak dikalahkan pekerjaan mungkin, kesibukan, hingga luput dari sholat subuh dan sholat asar. Karena sholat sebelum munculnya matahari itu sholat apa Pak? Sholat subuh. Sholat sebelum tenggelamnya matahari sholat apa? Sholat asar. Faf'alu, maka lakukanlah. Jadi karena banyak orang kebablasan di waktu subuh ini. Asar juga demikian. Nah, sholat subuh waktu subuh nyenyak-nyenyaknya tidur kan? Nah, di waktu asar orang asyiknya mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Tsumma qala wasabbi bihamdi rabbaka qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Coba kita perhatikan Pak. Salat sebelum terbit dan sebelum terbenam. Taruhlah kita hitung dengan waktu ya, dengan jam. Taruhlah jam 5. Waktu munculnya fajar shadiq. Jam 5, gitu. Berarti sebelum jarum panjangnya di angka 12, jarum panjang di angka 12 gitu, maka sebelumnya itu masih bisa kita sholat. Taruhlah 1 menit atau 2 menit sebelum masuk fajar shadiq, maka masih bisa. Atau taruhlah muncul matahari, bukan fajar shadiqnya, muncul mataharinya. Taruhlah jam berapa itu kira-kira Pak? Jam 6 lah ya, kita ambil patokan jam 6. Berarti jam 1 menit atau setengah menit sebelum jam 6 masih bisa kita melaksanakan sholat. Kalau dapat 1 rakaat saja, maka masih terhitung sholat ada. Atau kalau masih dapat 1 sujud, juga masih terhitung ada. Paham Pak?
Apa keutamaannya salat subuh disebutkan di sini? Yaitu akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Hudbatu ibnu Khalidin qala haddatsana Hammam haddatsani Abu Hamzah an Abi Bakr ibni Abi Musa an abihi ay Abi Musa anna Rasulullah qala man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin. Dua waktu yang dingin itu Pak maknanya adalah waktu asar dan waktu subuh. Karena meskipun panas yang sangat tinggi ya, paling nanti akan reda-redanya itu di waktu asar kan, akan turun-turunnya sengatan panas matahari itu di waktu asar. Nah demikian juga kalau sekiranya malam itu sangat dingin sekali, maka redah-redahnya dingin di malam hari itu di ketika apa? Muncul waktu subuh. Maka keutamanya adalah dakhalal jannah. Nah di sini disebutkan pakai kata fi'il madi atau kata kerja yang telah lampau. Apa maknanya ini? Ini maknanya adalah kepastian. Contoh, kita mungkin belum nikah 2 kali, ya kan? Karena masih muwahhid, masih bertauhid. belum musyrik. Belum mensyirikatkan istri. Tapi kita mengatakan tazawwajtu. Aku akan menikah zaujataini 2 kali. Dengan menggunakan apa? Fi'il madi. Seakan-akan sudah menikah. Padahal belum menikah yang kedua kalinya. Ini menunjukkan apa Pak? Kepastian. Sehingga digambarkan seakan-akan telah terjadi. Demikian juga ini. Dakhalal jannah padahal belum masuk surga kan? Orangnya masih ada di dunia, masih menjalankan ibadah. Tapi sudah dipastikan akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau menggunakan kata fi'il mudhari, sedang atau akan, itu belum tentu terjadi Pak. Belum tentu terwujud. Paham? Tapi kalau kata dakhala, itu sudah pasti akan terwujud. Wa qala Ibnu Raja'in haddatsana Hammamun an Abi Hamzah anna Aba Bakrin ibni Abdullah bin Qais akhbarahu bihadza haddatsana Ishaq an Habbanu haddatsana Hammamun haddatsana Abu Hamzah an Abi Bakr ibni Abdullah an abihi anin nabi mislahu. Babu waktu al-fajri. Sekarang penulis atau Imam Bukhari akan membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan waktu salat subuh. Pernah kita singgung waktu itu bahwa salat subuh itu ada 3 Pak ya. Yang pertama apa Pak Iman? Waktu salat subuh. Awal waktu salat subuh munculnya fajar shadiq. Apa tandanya fajar shadiq itu? Ketika ada cahaya memanjang ke kiri ke kanan di ufuk timur sana. Kalau cahaya putihnya itu memanjang ke atas, itu fajar kadhib. Fajar bohong. Kenapa? Karena setelahnya itu cahaya gelap lagi. Bukan habis gelap terbitlah terang. Ini habis terang terbitlah gelap. Dia membohongi kita. Nah, beda dengan fajar shadiq. Setelahnya itu ada cahaya merah lagi. Tampak? Jadi tahapannya itu cahaya putih dulu, baru muncul cahaya cahaya merah, dibarengi sedikit cahaya kuning. Nanti cahaya merahnya hilang, muncul cahaya kuning. Nah, habis muncul cahaya kuning, barulah muncul matahari. Paham? Nah, ini pertama, fajar shadiq. Kemudian setelah itu golas. Apa itu golas? Golas itu adanya cahaya merah setelah cahaya putih. Namanya apa? Golas. Nah, hilang cahaya merah ini namanya asfar, cahaya kuning. Wasubhi idza asfar. Waktu subuh itu ketika cahaya kuning muncul. Paham Pak? Jadi waktu subuh ada 3.
Pertama fajar sodik, yang kedua golas, yang ketiga asfar. Kalau kita di sini apa? Salat subuhnya Pak Lubis? Hah? Itu nasi kuning itu. Hidayat apa di sini kita? Salat subuhnya? Enggak. Ya golas kita di sini. Selesai sholat coba lihat ke sebelah sana ya, kelihatan tuh. Ya sudah muncul ya. Kalau Al-Majid masih waktu Isya. Nah. Haddatsana Amru ibnu Asim qala haddatsana Hammamun an Qatadah ibnu Di'amah Sadusi an Anas bin Malik anna Zaid bin Sabit haddatsahu annahum tasahharu ma'an Nabi. Jadi Zaid bin Sabit menceritakan bahwa dulu dia pernah sahur bersama Nabi, makan sahur. Summa qamu ila shalah, kemudian mereka bareng gitu berdiri menuju salat. Qultu, lalu ada seorang tabi'in bertanya kepada sahabat ini, kam bainaha, berapa jarak waktu antara sahur dengan salat ditegakkan? Qala qadru khamsina aw sittina, yakni ayah. Seukuran atau sekadar 50 atau 60 ayat. Kira-kira satu ayat itu bisa berapa detik, Pak? Tergantung ayatnya ya. Kita ambil tengah-tengahnya. Nggak ada kalau 1 menit 1 ayat. Taruhlah 1 detik ya. Enggak juga. 10 detik ya 1 ayat. 10 kali 50 sama dengan berapa? 500 detik. 500 bagi 60? 500 bagi 60 berapa itu? Iya, sekitar 8 menitan ya. Berarti sahurnya Rasulullah dengan ditegakkannya salat, bukan azan ini ya, tapi ditegakkan salat. Ini sekitar 8 menitan. Haddatsana Hasan ibnu Sabbah sami'a Roha haddatsana Sa'idu an Qatadah an Anas bin Malik anna Nabiyallahi wa Zaid ibn Thabit tasahhara falamma faragha min sahurihima qama an-nabiyullahi ila shalah fa shallaya qulna li Anas. Jadi Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah dan Zaid bin Thabit keduanya sahur. Falamma faragha, takala selesai sahur, qama Nabiullah, lalu Nabi berdiri untuk menuju salat. Fa shallaya, lalu keduanya salat. Qulna li Anasin, lalu aku berkata kepada Anas, kam kana baina faragihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah? Qala qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayat. Sama dengan sebelumnya, 50 ayat. Haddatsana Ismailu an Abi Uwais an akhihi an Sulaiman an Abi Hazim annahu sami'a Sahla ibni Sa'din yaqulu kuntu atasahharu fi ahli. Nah, Sahal bin Sa'ad menceritakan, aku dulu pernah sahur bersama keluargaku di rumah. Kemudian aku bersegera menuju masjid untuk mendapati sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Berarti apa? Ada jarak di sini antara sahur dengan apa? Ditegakkannya sholat. Haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana akhbarana Al-Laitsu an Uqail an ibni Shihabin qala akhbarani Urwa
ibni Zubair anna Aisyah akhbarathu qalat kunna nisa'ul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillah salatal fajri mutalaffi'ati bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdi as-salala ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Aisyah menuturkan bahwa sebagian akhwat-akhwat atau ummahat perempuan-perempuan di zaman Nabi ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah, sholat subuh. Mutalaffiat, mereka menutup tubuh mereka dengan kain, apakah warnanya hitam ataukah warna yang lain. Karena Aisyah menceritakan di sini, aku tidak bisa mengenali mereka. Summa yang qalibna, kemudian mereka balik ke rumah-rumah mereka. Hina yaqdina shalah, tatkala selesai salat. La ya'rifuhunna ahadum minal golas. Aku tidak mengenali seorang pun dari mereka karena golas. Karena golas. Muncul pertanyaan di sini dari hadis ini. Apakah golasnya ini di saat salat ataukah setelah salat? Setelah salat. Karena Aisyah menuturkan la ya'rifuhunna ahadum minal golas. Aku tidak mengenali mereka. Muncul lagi pertanyaan, apakah Aisyah tidak mengenali mereka ini karena pakaiannya hitam-hitam plus pakai cadar? Atau pakai khimar? Tahu khimar? Khimar itu bukan keledai tapi apa namanya? Yang ditutup sehingga lubang matanya pun nggak kelihatan. Namanya khimar. Kalau khomar minuman keras. Ini khimar. Babu man adraka minal fajri rakaatan. Bab orang yang mendapati satu rakaat dari salat subuh. Masih terhitung ada. Haddatsana Abdullah bin Maslama an Malikin an Zaid bin Aslama an Atha ibn Yasarin wa an Bushra bin Sa'idin wa anil A'raj yuhadditsunahu an Abi Hurairah anna Rasulullah qala man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka as-subha. Wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-asrah. Waktu ini yang disebutkan oleh Rasulullah di sini adalah waktu daruri. Waktu yang terpaksa mengerjakan sholat. Kenapa Pak Iman? Karena mungkin punya kesibukan atau ketiduran. Ya, ketiduran. Sehingga dia bangun gitu masih ada waktu dikit, dia bisa mengerjakan satu rakaat sebelum muncul matahari. Nah, kalau dia sholatnya setelah muncul matahari, maka berarti dia tidak lagi sholat di waktunya, tapi di luar waktu. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendapati waktu satu rakaat dari waktu subuh sebelum munculnya matahari, berarti ini batas akhir waktu sholat subuh, yaitu sebelum muncul matahari. Karena dalam waktu sholat itu ada waktul awal, waktul wusta, waktul akhir, waktu darurah. Waktu yang sudah terpaksa kita mengerjakannya. Karena nanti ada hadis yang lain disebutkan bahwa la sholata ba'da sholatis subhi. Tidak boleh menegakkan sholat lagi setelah tegaknya sholat subuh. Cuma masalahnya di sini dia belum mengerjakan sholat. Belum mengerjakan sholat. Nah demikian juga waman adraka rakaatan. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari waktu asar sebelum tenggelamnya matahari, faqad adrakal asra. Maka sungguh dia telah mendapati waktu asar. Ini juga waktu Waktu yang darurat sekali mengerjakan salat asar. Babu man adraka minas salati raka'atan.
Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Ibni Shihabin an Abi Salamata an Abdurrahman an Nabi Hurairah anna Rasulullah man adraka raka'atan minas salati faqad adraka shalah. Ini lebih umum daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya khusus disebutkan untuk apa? Salat subuh dan salat asar. Kalau ini man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Jadi siapa yang mendapati satu rakaat dari waktu salat, maka sungguh dia telah mendapati waktu salat tersebut. Nah, apakah itu salat duhur, salat maghrib, ataukah salat isya? Nah, kalau dia sengaja nih Pak, hingga keluar waktunya, maka apa kira-kira yang dia dapati? Wailul lil musallin. Wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Ai yuakhiru waqti shalah hatta yakhruja an waqtiha. Dia mengakhirkan waktu salat hingga keluar waktunya. Nah, ini yang dia akan dapati dari gelar wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Dia salat, dia mengerjakan karena sudah di luar waktunya. Babus salati ba'dal fajri hatta tartafi asy-syams. Bab salat setelah fajar hatta tartafi asy-syams. Nah, ini nanti yang berkaitan dengan salat sunnah. Tampak salat-salat yang berkaitan dengan apa? Salat sunnah. Dalam artian apa? Ketika sudah tegak salat subuh, antara selesai salat masih ada waktu tuh Pak ya, masih ada waktu sebelum munculnya matahari. Maka kan kita dilarang salat sunnah di sini. Kecuali kita punya kebiasaan salat qobliyah subuh, cuma karena qadarullah ketiduran, bisa diqodok nanti setelah salat subuh. Nah, sekarang muncul matahari. Nggak bisa langsung salat di situ Pak, karena ini waktu yang dilarang. Tunggu sebentar sampai naik meninggi sedikit, setinggi anak panah gitu, atau waktu salat id. Maka disitulah kita dianjurkan salat duha. Salat duha di awal waktu. Adapun salat Pak itu? Salat syuruk. Nah, ini terjadi perselisihan karena hadisnya ada yang menganggap sahih, ada yang menganggap dhaif. Haddatsana Hafsu ibnu Umar qala haddatsana Hisyamun an Qatadah an Abi al-Aliyah an Ibni Abbasin qala syahida indi rijalun mardiyuna wa ardahum indi Umar anna nabiyya naha anis salati ba'da subhi hatta tasyruqa syamsu wa ba'dal asri hatta tagrubah. Kata Umar bin Khattab bahwasanya Nabi melarang salat sunnah setelah ditegakkannya salat subuh hingga tasyruqus syams, hingga muncul syurukus syams. Wa ba'dal asri, setelah asar juga dia enggak boleh salat sunnah hatta tagrubah, hingga tenggelam matahari. Ini riwayat-riwayat yang umum. Tapi nanti di sana boleh sholat sunnah kalau ada zawatus sabab. Ada sebabnya. Seperti masuk masjid, tahiyatul masjid kan? Atau muncul gerhana matahari gitu. Maka kita sholat gerhana. Atau nanti ada riwayat-riwayat yang datang dari Aisyah
yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu mengerjakan sholat 2 rakaat setelah asar. Paham Pak? Sholat 2 rakaat setelah asar. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat setelah asar. Berarti hadis ini tidak mutlak. Masih diikat dengan hadis-hadis yang lainnya. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya ibnu Sa'idin an Hisham qala akhbarani an Abi qala akhbarani Ibnu Umar ay Abdullah bin Umar qala Rasulullah la taharrau bi salatikum tulu asy-syamsi wala gurubuha la taharrau, janganlah kalian menegakkan salat pas munculnya matahari atau pas tenggelamnya matahari. Kenapa demikian? Karena diriwayatkan di hadis yang lain bahwa 2 keadaan ini merupakan 2 tanduk setan. 2 tanduk setan. Sehingga kita menyelisihi setan dalam hal ini. Jadi kalau pas tenggelam, tunggu sebentar. Untuk apa? Untuk menegakkan salat maghrib atau qobliyah maghrib. Wa qala haddatsani Ibnu Umar qala Rasulullah idza tala'a hajibus syamsi fa akhirus salata hatta tartafi'a. Apabila muncul cahaya matahari, maka fa akhirus salat, akhirkanlah salat sunnah hatta tartafi'a, hingga meninggi sedikit matahari tersebut. Seukuran berapa Pak? Anak panah. Wa idza ghaba hajibus syamsi, apabila cahaya matahari hilang, tenggelam matahari ini, fa akhiru, dan akhirkan sedikit salat, apakah salat qobliyah maghrib atau salat maghrib, hatta tagiba, hingga benar-benar tenggelam matahari tersebut. Hilang cahaya matahari. Haddatsana Ubaidu ibnu Ismail an Abi Usamah an Ubaidillah an Khubayb ibni Abdi Rahman an Hafs ibni Asim an Abi Hurairah anna Rasulullah naha an bai'ataini. Dari Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah melarang beberapa hal di hadis ini. Yang pertama, Rasulullah melarang 2 jual beli. Dalam riwayat yang lain, bai'ataini fil bai'. 2 transaksi jual beli, 2 harga dalam 1 transaksi. Apa maknanya nih Pak? Banyak contoh yang dikemukakan oleh ulama. Di antaranya adalah bai'ul ina. Jual beli dengan cara ina. Contoh gini, Pak Iman punya peci nih. Kebetulan karena pecinya sudah peci lama, bernilai apa? Bernilai klasik. Saya tawar Pak Iman. Pak Imam, saya beli pecinya Pak Imamnya harga 5 juta. Kata Pak Iman, oke Ustaz, nggak apa-apa. Kebetulan ini ada ditawar kemarin sama Abdus Somad 4 juta. Oke, 5 juta. Tapi saya cicil ya Pak Iman ya. Saya cicil 1 juta setelah 1 bulan. Selama 5 bulan. Oke. Saya bawalah itu. Saya kasih dulu uang Pak Iman 1 juta. Tek. Besoknya atau 1 jam berikutnya saya datang lagi jual peci itu ke Pak Iman. Pak Iman, saya jual peci ini ya dengan harga 4 juta. Tapi Pak Iman cash. Paham? Tapi Pak Iman cash. Mau Pak Iman? Oh ya nggak apa-apa Ustaz, saya untung kan? Ini transaksi ribawi. Sama saja saya minjam uang 4 juta, kemudian saya cicil ke Pak Iman 1 juta setiap bulannya selama 5 bulan. Paham? Berarti untungnya Pak Iman berapa? 1 juta. Pecinya tetap itu kembali lagi ke kepala Pak Iman. Paham?
Nah, ini bai'ataini fil bai' yang pertama. Yang kedua, seperti saya beli semen. Taruhlah saya beli di toko bangunan ya, semen 1 sak Onasa berapa harganya kira-kira? 75 lah. Naik sudah sekarang. Nggak ada lagi semen 75. Nah, saya beli 10 sak di sana. Kebetulan ada ikhwan jamaah nih lagi butuh semen karena lagi bangun rumah. Saya tawarkan semen tersebut dengan harga 80. Berarti saya untung kan? Saya jual barangnya, tapi barangnya itu belum berpindah ke saya. Masih di toko. Masih di toko. Taruhlah saya tawarkan kepada antum. Oh, ya udah nggak apa-apa. Antum nawarin lagi ke lain dengan harga yang lebih tinggi dari antum beli, barangnya itu tetap di toko. Paham? Banyaknya transaksi dan keuntungan yang muncul, tapi barangnya di situ-situ aja. Nah, ini maksudnya apa? Al-bai'ataini fil bai'. Adapun ya yang dimaksud satu harga kontan, satu harga kredit, bukan ini. Paham? Karena ini dibolehkan transaksi dengan 2 harga. Satu harga kontan, satu harga kredit. Yang nggak boleh kalau ada apa? Kalau ada denda keterlambatan pembayaran. Ini dendanya adalah ribawi. Tapi dibolehkan kalau kita tetap transaksi seperti itu, tapi jangan sampai jatuh tempo. Karena transaksi yang ada syarat batil, itu kita masih dibolehkan bertransaksi selama kita tidak melanggar atau istilahnya sampai jatuh tempo. Sekarang kita banyak sekali transaksi muamalah yang batil yang tetap kita jalankan. Apa itu? Kita tetap pakai IndiHome kan, pakai PDAM, pakai listrik, apalagi? PDAM itu kan transaksi batil. Kalau terlambat bayar akan didenda. IndiHome juga demikian, PLN juga. Sampai tanggal berapa? 20 ya PLN ini. Nah, itu apa? Transaksi yang batil. Tapi kita tetap bermuamalah karena kita sangat butuh, tapi usahakan jangan sampai jatuh tempo. Yang mana? Oh, itu nggak boleh. Itu juga riba. Iya. Itu riba. Apa Pak? Beli di koperasi. Dia nyicil di koperasi tersebut. Masalahnya kalau Bapak beli berarti membantu dia bertransaksi seperti itu. Itu kan transaksi yang riba ya, karena meminjam dengan bunga kan di koperasi itu ya. Beda kalau saya seperti ini gambarannya. Saya mau bisnis nih, cuma nggak ada uang. Mau bisnis tanah tapi nggak punya uang. Saya beli tanahnya Pak Iman 1 hektar. 1 hektar saya beli 1 M. Saya kasih panjar dulu Pak Iman. Ini 10 juta ya Pak Iman ya. Saya kasih panjar dulu. Kemudian saya cari pembeli. Atau saya beli kredit ke Pak Iman. Taruhlah kreditnya sebulan 100 juta. Berarti selama 10 bulan saya lunaskan. Kemudian saya jual ke Pak ini. Saya jual dengan harga 800 juta atau 700 juta. Tapi Bapak cash ke saya. Saya rugi ke Pak Iman kan, tapi saya punya apa? Saya punya uang cash. Nah, ini nggak apa-apa Pak. Tapi kalau dijual lagi ke Pak Iman dengan harga kontan, maka ini riba. Tapi kalau dijual di pihak lain, maka ini tidak mengapa. Terus untuk bapaknya, ada kan bisnis jualan, Anda ambil dari online, Anda belum ambil nih, tapi Anda pre-orderkan ke Iman. Anda jual Barbari. Siapa mau pre-order ke Anda ambil dari sana kan, katakan 500.000, Anda jual ke
Iya. Nanti itu ada pembahasannya namanya jual beli bai'us salaf atau bai'us salam. Bai'un mausufun fi dhimmah. Kalau gambarannya di hadis itu, saya sebagai seorang petani, Pak, yang kadang dapat uang itu 3 bulan atau 4 bulan sekali kan baru dapat ya. Paham? Terus saya mau butuh uang nih, gimana caranya? Saya jual aja dulu barangnya. Dengan saya jaminkan bahwa pasti saya akan datangkan barang tersebut. Contoh saya petani buah naga. Saya butuh uang 1 juta. Harga buah naganya 10.000 1 kilo. Paham? Saya jual 100 kilo nih. Pak, mau nggak? Tapi Bapak harus bayar kontan di depan. Paham? Barangnya belakangan. Nah, kalau kasusnya jualan beli online saat ini. Orang-orang yang jualan online itu, Pak, mereka kan hanya memajang foto ya. Belum ada barang kan? Tapi dia jamin bahwa akan mendatangkan barang tersebut kalau ada orang yang order. Ini namanya bai'un mausufun fi dhimmah. Boleh. Iya. Tapi jangan dia ngibulin orang. Dia pajang fotonya apa gitu, barangnya dikirim lain. Ini enggak boleh. Dipajangnya gadis, dikirimnya janda gitu ya. Nah, jadi ketika ada orang mau memesan, saya jual begini, gambarnya begini. Ketika ada yang pesan baru Bapak carikan, maka itu tidak mengapa. Nah, ada yang lain? Ya enggak bisa sahur setelah azan. Kan dari situ kan berdua sahur. Terus berangkat pergi. Belum. Iya. Atau 50 kurang. Iya. Sebelum azan. Iya, waktu imsak. Karena ini iya, pendek. Karena Rasulullah kebiasaannya dipanggil sama Bilal, dipanggil sama yang lain, baru dia menuju ke masjid. Itu langsung ditegakkan. Gak ada lagi qobliyah di dalam masjid kan? Ini bagi imam. Karena langsung ditegakkan salat wajib. Nah, demikian kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.